Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismeliani dari kelas Explore Day ingin mempresentasikan tentang describing teaching and teacher. Yang pertama ada teaching. Teaching konsep menurut Hamdani, istilah pengajaran dapat dibedakan dari pendidikan, tetapi sulit untuk dipisahkan. Jika dikatakan anak diajar menulis yang baik, lebih terasa sebagai pengajaran. Akan tetapi jika anak dikembangkan kegemarannya untuk menulis yang baik, lebih mirip pendidikan. Teaching theory. Menurut Ahmad Rohani, pengajaran adalah salah satu aktivitas atau proses mengajar belajar. Tugas dan tanggung jawab utama guru atau pengajar adalah mengelola pengajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterkaitan aktif di antara dua subjek pengajaran, yaitu guru dan peserta didik. Kooperatif method konsep. Menurut Hamruni, kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok dengan latar belakang akademik. Kemudian, sistem penilaian dilakukan dengan dua cara, yaitu individu dan kelompok. Nilai akhir atau nilai final adalah gabungan dari keduanya. Pembelajaran kooperatif adalah yang lebih mengutamakan kerjasama dalam kelompok dan interaksi antara kelompok. Menurut pendapat Nunuk Suryani dan Leo Agung, manfaat pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan bersosialisasi. Yang kedua, melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan perilaku selama kerjasama. Yang ketiga, mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Teaching media, walaupun fungsinya sebagai alat bantu, tetapi ia memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Peran dan tugas guru tergeser dari peranan sebagai sumber belajar. Jadi, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Yang ada cooperative method step atau cooperative learning. Menurut Etin Solihatin dan Roharjo, langkah-langkah menggunakan metode kooperatif secara umum dapat dijelaskan secara operasional sebagai berikut. Ada 4 langkah. Yang pertama, langkah yang dilakukan oleh guru adalah merancang rencana program pembelajaran. Langkah kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan siswa, guru-guru mengarahkan dan membimbing siswa. Dan yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Teacher atau definition of teacher. Seorang guru adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh pengetahuan, kompetensi, atau nilai-nilai. Guru adalah sebutan untuk jabatan dan profesi bagi seseorang. Pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesi dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Di pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru merupakan sosok yang paling besar peranannya. Misalnya, dalam tindakan tutur kata, cara bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap masalah atau masalah baik, ringan, atau berat. Singkatnya, guru harus digunakan sebagai sosok mulia dalam memimpin peserta didik swasta. Karena gurulah yang menciptakan a good student, yaitu mewujudkan manusia yang baik sesuai dengan Pancasila.
Sebagai profesi, guru memiliki ciri-ciri yang melekat pada guru, yaitu yang pertama, memiliki fungsi dan arti sosial bagi masyarakat yang diuntungkan publik. Yang kedua, berdasarkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku para anggotanya dan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik. Yang kelima, ada sebagai konsekuensi pengabdian dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi oleh individu atau kelompok berhak untuk memperoleh keuangan atau imbalan materi. Yang B, ada brief definition of competence. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan atau menggunakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan fungsi kerja kritis atau tugas di pengaturan kerja yang ditentukan. Kompetensi sering menjadi dasar untuk standar keterampilan itu menentukan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk sukses di tempat kerja, serta kriteria pengukuran kompetensi untuk menilai kompetensi pencapaian. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam tugas profesionalismenya. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat penguasaan, kemampuan, keterampilan, dan nilai dan sikap yang harus dimiliki, hidup dan diperintah guru bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga dapat menjalankan tugas mengajar secara profesional. Yang C, ada concept of teacher competence. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya profesionalisme. Dalam kaitannya dengan pendidik, kompetensi merujuk pada tindakan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Pendidik adalah guru. Guru harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan sebuah kerja bagus. Kemampuan mengajar harus dinamis, sebagaimana tuntutan siswa tidak dapat dihindari, dan kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan cerminan dari kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari berbagai komponen penting. Suciana Chopper mengutip pendapat bahwa ada 4 kompetensi yang dibutuhkan guru, yaitu 1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan penguasaan bidang studi yang digeluti. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar tentang diri sendiri, sekolah, teman, sebaya, dan bidang yang digeluti belajar. Memiliki kemampuan teknik mengajar. Yang D, ada definition pedagogic competence. Pedagogik berasal dari kata Yunani yaitu paidos yang berarti anak laki-laki, dan agogos berarti mengajar, membimbing. Jadi anak laki-laki pembantu pedagogis di Yunani kuno siapa bekerja anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik adalah seorang ahli siapa membimbing anak menuju tujuan hidup tertentu. Menurut Langsford, membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih terfokus pada pemikiran, refleksi tentang pendidikan, memikirkan bagaimana kita membimbing anak-anak, mendidik anak. Pendekatan kompetensi kinerja diberikan energi dengan
Postulasi model kompetensi moderator kinerja. Dalam model ini diasumsikan bahwa hubungan antara kompetensi dan kinerja dimodernisasi oleh seorang lain variabel. Misalnya gaya kognitif, kapasitas memori, keakraban dengan tugas situasi. Dan variabel di perbedaan individu lainnya. Yang E ada the indicators of pedagogic competence. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang akan membedakan guru ke profesi lain dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara berkesinambungan dan semesteris, baik dalam prakerja atau pendidikan guru kandidat atau selama in service yang didukung oleh bakat, minat dan lainnya. Potensi pelatihan guru dari setiap individu. Penilaian kinerja guru ada 7 aspek yang berkaitan penguasaan kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik pendidik, yaitu guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik pembelajar untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, mendominasi teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik. Guru mampu mengatur berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran kreatif. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum, yaitu guru mampu membuat silabus sesuai dengan yang terpenting, tujuan kurikulum, dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan pembelajaran lingkungan. Kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran yang mendidik, yaitu guru mampu mengembangkan dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik menyelesaikan. Yang kelima, ada pengembangan potensi peserta didik, yaitu guru mampu menganalisis potensi belajar setiap siswa peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program-program yang mendukung secara lebih baik mengajar siswa, mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitas. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik, yaitu guru mampu berkomunikasi yang secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan menjadi antusias dan positif. Yang ketujuh, ada penilaian evaluasi, yaitu guru mampu melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran berkelanjutan. Guru mengevaluasi kegiatan efektif, proses dan hasil dari pembelajaran yang menggunakan penilaian dan evaluasi informasi untuk merancang remedial dan program pengayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.